Bismillah, alhamdulillah. Bila video ini muncul di berandamu, maka ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Karena setiap keadaan yang kita jalani adalah bagian dari rahmat dan petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya, dan solawat senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan kita. Sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan salam dan doa terbaik untuk saudara-saudara yang hadir di sini. Semoga setiap langkah yang kita ambil di dunia maya ini senantiasa mendapat berkahnya. Tak lupa, mari bersama-sama menorehkan jejak kebaikan dengan menuliskan solawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Sebab setiap kebaikan yang kita sebarkan akan menjadi ladang kebaikan bagi diri kita sendiri, insya Allah. Semoga setiap ala nafas yang kita hirup, kita diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan. Dan pada akhirnya, semoga kita semua dipertemukan dalam keadaan bertakwa di hadapannya. Amin ya Rabbal Alamin. Pernah dengar kisah seseorang yang rajin salat, rajin puasa, tapi ternyata masuk neraka? Kok bisa? Jangan kemana-mana, kita akan bahas tuntas di video ini tentang hubungan antara ibadah dan akhlak yang sering diabaikan. Assalamualaikum sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita sama-sama belajar dan menginspirasi satu sama lain. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sering dianggap sepele, akhlak. Yap, akhlak yang baik bukan cuma soal senyum atau sapa, tapi fondasi dari semua ibadah kita. Bayangkan ini, ada orang yang setiap malam bangun untuk sholat tahajud, setiap bulan rutin sedekah, tapi tetangganya justru merasa tersakiti dengan perkataan kasarnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang seperti ini yang rajin ibadah tapi menyakiti orang lain, tidak ada kebaikan padanya, bahkan tempatnya di neraka. Astagfirullah. Kenapa bisa begitu? Karena tujuan utama ibadah bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi untuk membentuk karakter yang mulia. Kalau ibadah tidak berdampak pada perilaku kita, berarti ada yang salah dengan ibadah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa akhlak yang baik adalah bagian dari kesempurnaan iman seseorang. Seringkali kita terlalu fokus pada kuantitas ibadah, berapa banyak sholat sunnah yang kita lakukan, seberapa sering kita membaca Al-Quran, tetapi lupa untuk mengevaluasi kualitas ibadah itu sendiri. Apakah sholat kita sudah membuat kita lebih sabar? Apakah puasa kita sudah melatih kita untuk lebih peduli dengan sesama? Tapi tunggu dulu, ada juga orang yang ibadahnya biasa saja, tapi dijamin surga. Kok bisa? Yuk, lanjut ke segmen berikutnya. Ada seorang wanita yang hanya melaksanakan salat wajib dan sedekah seadanya, tetapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa wanita ini termasuk ahli surga. Masya Allah. Kenapa? Karena akhlak yang baik adalah buah dari ibadah yang benar. Kisah ini mengajarkan kita bahwa akhlak yang baik memiliki bobot yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di antara amalan yang paling berat timbangannya di hari kiamat adalah akhlak yang mulia. Ini bukan berarti kita boleh malas beribadah ya, sahabat. Tapi ibadah yang benar seharusnya memunculkan buah akhlak yang mulia. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Zakat membersihkan hati dari sifat kikir. Haji melatih kesabaran dan pengendalian diri. Tapi bagaimana kalau seseorang ibadahnya rajin, tapi masih suka menyakiti orang lain? Apakah pahala ibadahnya masih ada? Yuk, kita bahas di segmen berikutnya. Sahabat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang orang yang bangkrut. Orang ini datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, zakat, dan puasa. Tapi dia pernah mencaci orang lain, mengambil hak orang lain, bahkan menyakiti sesama muslim. Akhirnya
semua pahalanya habis untuk membayar kesalahan-kesalahannya. Bayangkan, puluhan tahun ibadah sia-sia hanya karena lisan yang tidak dijaga atau tindakan yang menyakiti orang lain. Na'udzubillah. Kita harus selalu ingat bahwa hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, harus diiringi dengan hubungan baik dengan manusia, hablum minannas. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Jadi bagaimana caranya agar ibadah kita benar-benar membentuk akhlak yang mulia? Simak tipsnya di segmen terakhir. Pertama, pahami bahwa setiap ibadah punya tujuan moral. Salat bukan hanya gerakan fisik, tapi pelatihan untuk menghindari kemungkaran. Puasa bukan sekadar menahan lapar, tapi menahan diri dari perkataan sia-sia. Kedua, sering-seringlah muhasabah diri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ibadahku sudah membuatku lebih baik sebagai manusia? Apakah lisanku lebih terjaga? Apakah hatiku lebih lembut? Ketiga, teladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan hanya orang yang paling rajin beribadah, tapi juga yang paling mulia akhlaknya. Beliau selalu memaafkan, bersabar, dan berlaku adil bahkan kepada musuh-musuhnya. Keempat, perbanyak doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah kita diterima dan benar-benar berdampak pada akhlak kita. Sahabat, akhlak adalah cermin dari ibadah kita. Jangan sampai kita rajin beribadah tapi kosong dari nilai-nilai akhlak yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, jadi muslim yang bukan hanya taat beribadah tapi juga berakhlak mulia. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga yang nonton sampai akhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.